Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang analisis informasi keuangan PT Indofarma Tbk pada tahun 2016 dan 2017. Untuk yang pertama yaitu analisis rasio likuiditas. Dan analisis rasio likuiditas sendiri mencakup tentang analisis rasio lancar. Di sini untuk perhitungan analisis rasio lancar PT Indofarma Tbk pada tahun 2017 yaitu 1,042 dan tahun 2016 yaitu 1,249. Untuk perhitungannya yaitu dengan membandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Jadi, dari perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan PT Indofarma Tbk untuk menutupi utang jangka pendeknya mengalami penurunan. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan PT Indofarma Tbk pada tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 0,207%. Walaupun rasionya berada di atas 1 atau di atas 100%, namun kemampuan PT Indofarma Tbk untuk menutupi utang jangka pendeknya lebih bagus di tahun pertama, di mana di setiap Rp1 utang jangka pendek dijamin oleh Rp1,249 aktiva lancar. Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam kecepatan pembayaran utang jangka pendek terhadap persediaan dari aktiva lancar. Nah, dari perbandingan 2 tahun pada PT Indofarma Tbk menghasilkan untuk rasio cepat pada tahun 2016 yaitu 0,834, sedangkan pada tahun 2017 yaitu 0,757. Nah, dari hasil pembandingan rasio cepat pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan bahwa kemampuan PT Indofarma Tbk dalam kecepatan melunasi utang lancarnya dianggap kurang baik, karena hasil perhitungan menunjukkan angka di bawah 1,5. Selain itu, kemampuan kecepatannya pun menurun sebanyak 0,077% selama tahun terkait. Analisis rasio solvabilitas. Nah, dari perbandingan antara DAR/DER pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan Perbandingan DAR menunjukkan bahwa kemampuan PT Indofarma Tbk terhadap pentingnya pendanaan dengan jalan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh utang mengalami peningkatan sebesar 0,084% dari tahun 2016 sampai 2017. Bisa dilihat ini 2016 dan 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan PT Indofarma Tbk dalam mengadaptasi kondisi pengurangan aktiva akibat kerugian tanpa mengurangi pembayaran bunga pada kreditor lebih baik di tahun kedua daripada di tahun pertama. Karena di sini pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 0,084%. Tabel tersebut juga menunjukkan DER PT Indofarma PT Indofarma Tbk tahun 2016 sampai 2017. Dari hasil tersebut, rasio pada tahun kedua lebih tinggi, yaitu 1,906 dibandingkan dengan di tahun 2016 yaitu 1,400. Hal ini menunjukkan bahwa PT Indofarma Tbk memiliki modal yang relatif sedikit dibandingkan dengan total utangnya pada tahun kedua, karena rasio tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,506% selama tahun terkait. Nah, untuk selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas sendiri di sini mencakup rasio perputaran piutang, rasio umur piutang, rasio perputaran aktiva tetap, dan rasio perputaran total aktiva. Untuk rasio perputaran piutang sendiri digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan terhadap berapa kali piutang dapat dikumpulkan selama 1 tahun. Nah, pada tabel ini perhitungannya itu dengan membandingkan penjualan dibagi dengan piutang. Dari hasil perhitungan diperoleh rasionya yaitu pada tahun 2016 7,787 dan pada 2017 9,029. Nah, dari tabel ini dapat diketahui bahwa rasio perputaran piutang PT Indofarma Tbk mengalami peningkatan perputaran pada tahun 2016 sampai dengan 2017.
di mana terdapat kenaikan rasio sebesar 1,242% pada tahun terkait. Itu artinya piutang PT Indo Farma Tbk dalam tahun kedua berputar 9,29 kali dalam tahun 2017. Untuk yang selanjutnya yaitu rasio umur piutang. Nah, rasio umur piutang sendiri menunjukkan kemampuan PT Indo Farma Tbk dalam rata-rata periode untuk dapat mengumpulkan piutang dan merubahnya menjadi kas. Untuk melakukan perhitungan rasio umur piutang sendiri dengan cara membandingkan antara penjualan dibagi dengan piutang lalu dibagi dengan jumlah hari dalam satu tahun yaitu 365 hari. Nah, dari perbandingan tersebut menunjukkan bahwa rasio umur piutang pada tahun 2016 PT Indo Farma Tbk yaitu 2.842, pada tahun 2017 yaitu 3.296. Nah, dari perbandingan rasio umur piutang PT Indo Farma Tbk tersebut pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan bahwa pada tahun kedua PT Indo Farma Tbk membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengubah piutang menjadi kas dibandingkan tahun pertama. Hal ini dapat dilihat karena pada tahun kedua jumlah harinya itu lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2016. Untuk selanjutnya yaitu rasio perputaran total aktiva. Nah, untuk rasio perputaran aktiva tetap ini, cara perhitungannya yaitu dengan membandingkan penjualan dengan total aktiva tetap. Pada tahun 2016, rasionya itu menunjukkan sebesar 3,171 dan pada tahun 2017, 2,724. Rasio perputaran total aktiva PT Indo Farma Tbk mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Terdapat selisih sebesar 0,123 kali dalam satu periode. Artinya, pada tahun 2017, perputaran aktiva tetap dalam setahun berputar sebanyak 1,066 kali. Untuk selanjutnya yaitu perputaran total aktiva. Untuk perputaran total aktiva, cara menghitungnya yaitu dengan membandingkan penjualan dibagi dengan total aktiva. Nah, dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasionya pada tahun 2016 yaitu 1,189 dan pada tahun 2017 1,066. Dari perbandingan tersebut, rasio perputaran total aktiva PT Indo Farma Tbk mengalami penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas sendiri mencakup rasio profit margin, ROA, dan juga ROE. Nah, dari perhitungan rasio profit margin pada tahun 2016 yaitu minus 0,10 dan pada 2017 minus 0,028. Cara menghitungnya sendiri yaitu dengan membandingkan antara laba usaha dibagi dengan pendapatan. Nah, dari perbandingan pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan bahwa PT Indo Farma Tbk mengalami defisit perusahaan yang terus meningkat dari tahun 2016 sampai dengan 2017. Untuk ROA-nya sendiri juga mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2017. Karena di sini dari minus 0,013 meningkat menjadi 0,037. Untuk ROE-nya sendiri mengalami peningkatan sebesar 0,003%, yaitu pada tahun 2016 sekitar 0,033 menjadi 0,37. Itu rasio pasar. Rasio pasar sendiri dihitung dengan menggunakan perbandingan saham per lembar dibagi dengan laba bersaham. Untuk pada PT Indo Farma Tbk sendiri, rasio pasarnya pada tahun 2016 yaitu 0,227 dan pada tahun 2017 0,235. Rasio pasar PT Indo Farma Tbk dari tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,08%. Persentase di tahun 2016 sekitar 0,227% dan meningkat menjadi 0,235%.
Hal tersebut akibat harga saham yang beredar mengalami peningkatan dari tahun terkait. Nah, dari hasil perbandingan analisis rasio, PT Indo Farma Tbk dari tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan di berbagai perbandingan jenis rasio. Pada kata tersebut bisa memberikan keuntungan ataupun kerugian pada perusahaan. Namun, jika dilihat dari rasio keuntungan PT Indo Farma Tbk mengalami defisit. 2. Analisis DuPont. 1. Analisis DuPont ROE. Dengan membandingkan ROE, ROA, dan financial leverage dari beberapa tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Dari hasil analisis DuPont ROE, PT Indo Farma Persero Tbk selama tahun 2013 sampai 2017 mengalami kenaikan pada tahun 2014. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016. Pada tahun 2013 sebesar negatif 9,18%. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan signifikan menjadi 1,25%. Dan tahun 2015 juga mengalami kenaikan menjadi 2,39%. Namun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar negatif 3,02% dengan ROA negatif 1,25% dan financial leverage 2,40. Begitu pula pada tahun 2017 juga mengalami penurunan sebesar negatif 8,79% dengan ROA negatif 3,02% dan financial leverage 2,91. Dapat disimpulkan bahwa PT Indo Farma Persero Tbk meningkatkan ROE dengan meningkatkan ROA dan financial leverage secara bersamaan. Seperti pada tahun 2015, ROE meningkat dari tahun 2014 dari 1,25% menjadi 2,39%. Hal ini disebabkan pada tahun 2015 ROA menjadi 0,92% dan financial leverage menjadi 2,59. 2. Analisis DuPont System atau ROI, yaitu dengan membandingkan profit margin, perputaran total aset, dan ROI pada tahun 2013 sampai 2017. Dari hasil analisis DuPont System atau ROI, tingkat DuPont System ROI PT Indo Farma Persero Tbk selama tahun 2013 sampai 2017 mengalami kenaikan pada tahun 2014. Selanjutnya di tahun 2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 sebesar negatif 4,17%. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup tinggi menjadi 0,09%. Dan tahun 2015 juga mengalami kenaikan menjadi 0,42%. Namun pada tahun 2016 mengalami penurunan dengan profit margin negatif 1,04% dan perputaran total aset 0 kali. Begitu pula pada tahun 2017 masih sama dengan 2016, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dengan profit margin negatif 2,84% dan perputaran total aset 0 kali. Penurunan terjadi karena terjadi rugi pada periode tersebut dan perputaran total aset berjumlah 0 kali. Jika ditinjau dari DuPont System ROI PT Indo Farma Persero Tbk dari tahun 2013 sampai 2015 mengalami kenaikan, tetapi tahun 2016 sampai 2017 mengalami penurunan. Maka hal ini menandakan perusahaan belum mampu menggunakan aktifanya secara efisien. 3. Analisis common size. Analisis common size adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara suatu elemen laporan keuangan tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Pada analisis common size, yang pertama ada neraca komparatif dalam persentase per komponen. Dalam laporan ini dibandingkan neraca pada tahun 2016 dan tahun 2017.
Untuk menghitung persentase common size, contoh dalam aset dihitung dengan cara akun tiap-tiap aset seperti kas dan start kas, piutang usaha, piutang lain-lain, dan sebagainya dibagi dengan jumlah aset dikali dengan 100%. Begitu pula pada liabilitas. Dari hasil analisis pada laporan neraca menunjukkan bahwa terjadi penurunan persentase aktiva lancar. Piutang mengalami penurunan, begitu pula persediaan mengalami penurunan, sedangkan kas mengalami kenaikan. Penurunan piutang ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menagih piutang dari konsumen, sehingga kas perusahaan menjadi bertambah. Pada laporan neraca juga menunjukkan bahwa terjadi kenaikan persentase liabilitas. Kenaikan ini terjadi karena utang usaha dan pinjaman bank jangka panjang mengalami kenaikan, sedangkan pada persentase ekuitas mengalami penurunan. Kenaikan utang usaha dan pinjaman jangka panjang serta penurunan ekuitas saling berhubungan. Karena apabila modal perusahaan kurang, maka perusahaan akan menambah utang usaha dan pinjaman bank jangka panjang. Analisis common size yang kedua adalah laporan laba rugi komparatif dalam persentase per komponen. Dalam laporan ini dibandingkan laporan laba rugi pada tahun 2016 dan 2017. Dan untuk menghitung persentase common size, contoh pada akun beban pokok penjualan dihitung dengan cara nominal beban pokok penjualan dibagi nominal penjualan dikali 100%. Dan begitu pula untuk akun yang lainnya. Dari hasil analisis laporan laba rugi menunjukkan beban pokok penjualan mengalami kenaikan dari 79,88% pada tahun 2016 menjadi 82,66% pada tahun 2017. Selain itu, persentase laba kotor mengalami penurunan dari 20,12% pada tahun 2016 menjadi 17,34% pada tahun 2017. Dari persentase laba kotor yang mengalami penurunan, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak mampu menjalankan produksinya secara efisien, sehingga beban pokok penjualan mengalami kenaikan. 4. Analisis cross-section. Analisis cross-section adalah perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Pada analisis cross-section, dibandingkan ROE, profit margin, dan current ratio 5 perusahaan, yaitu PT Indofarma Persero Tbk, PT Kalbe Farma Tbk, PT Kimia Farma Persero Tbk, PT Bio Farma Persero, dan PT Daria Varia Laboratoria Tbk. Dari hasil analisis cross-section dari kelima perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan paling besar dari penggunaan aset adalah PT Kalbe Farma Tbk. Pemegang saham yang mendapat tambahan nilai ekuitas paling banyak dari perusahaan adalah PT Kalbe Farma Tbk. Perusahaan yang menghasilkan keuntungan paling besar dari penjualan adalah PT Bio Farma Persero. Dan perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas atau kemampuan membayar utangnya paling baik adalah PT Kalbe Farma Tbk. PT Indofarma Persero Tbk adalah satu-satunya perusahaan yang mengalami kerugian di antara 5 perusahaan yang dianalisis. Meskipun mengalami kerugian, PT Indofarma Persero Tbk memiliki tingkat likuiditas atau kemampuan untuk membayar utangnya dengan baik. 5. Analisis time series and forecasting. Analisis time series adalah analisis terhadap data historis untuk melihat tren yang mungkin timbul. Sedangkan forecasting atau peramalan adalah seni dan ilmu untuk memprediksi masa depan. Pada analisis ini dibandingkan penjualan pada tahun 2016 dan 2017 dari kelima perusahaan. Kemudian menghitung prediksi penjualan pada tahun 2018. Disediakan juga grafik dari kelima perusahaan tersebut.
Kemudian dari hasil analisis time series pada 5 perusahaan menunjukkan bahwa keempat perusahaan yaitu PT Kalbe Farma Tbk, PT Kimia Farma Persero Tbk, PT Bio Farma Persero, dan PT Deria Varia Laboratoria Tbk mengalami kenaikan penjualan dari tahun sebelumnya. Hanya PT Indofarma Persero Tbk yang mengalami penurunan penjualan. Penjualan PT Indofarma Persero Tbk tahun 2016 sebesar 1.4.702.722.328 menurun menjadi 1.301.317.499.096 pada tahun 2017. Keempat perusahaan yang mengalami kenaikan penjualan diprediksi pada tahun 2018 juga akan mengalami peningkatan dalam penjualannya. Ditinjau dari penurunan penjualan PT Indofarma Persero Tbk dari tahun sebelumnya dan peningkatan penjualan beberapa perusahaan pesaingnya, PT Indofarma Persero Tbk diprediksi akan tetap mengalami penurunan penjualan pada tahun 2018. Sehingga sebisa mungkin PT Indofarma Persero Tbk harus memaksimalkan kinerjanya agar penjualan meningkat dan tidak tertinggal dengan perusahaan-perusahaan pesaingnya, serta agar memperoleh keuntungan pada tahun berikutnya. 6. Analisis modal kerja. Analisis ini terdiri dari 3 konsep. 1. Analisis kuantitatif. 2. Analisis kualitatif. 3. Analisis fungsional. 1. Modal kerja kuantitatif dihitung dari seluruh aset lancar, kemudian dibandingkan antara tahun 2016 dan tahun 2017, kemudian mencari selisihnya. 2. Modal kerja kualitatif dihitung dari jumlah aset lancar dikurangi dengan jumlah likuiditas jangka pendek, kemudian dibandingkan antara tahun 2016 dan tahun 2017 dan mencari selisihnya. 3. Modal kerja fungsional dihitung dari sebagian besar aset lancar dan depresiasi aset, kemudian dibandingkan antara tahun 2016 dan tahun 2017, kemudian dicari selisihnya. Jumlah modal kerja sebesar 1.319.874.009 digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan. Analisis arus kas. Nah, analisis arus kas sendiri di sini yaitu membandingkan antara arus kas pada tahun 2016 dan juga pada tahun 2017. Nah, dari sini bisa dilihat perhitung aktivitas operasi perusahaan PT Indofarma Tbk antara tahun 2016 dengan tahun 2017. Kemudian berdasarkan hasil perbandingan analisis sumber kas, dari hasil tersebut berdasarkan tabel sumber dan penggunaan kas selama 2 tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat bahwa sumber kas terbesar oleh PT Indofarma Tbk berasal dari aktivitas operasi yang memiliki rata-rata persentase 68,35% atau senilai dengan 1 triliun. Ini bisa dilihat sendiri nominalnya. Kemudian sumber kas dari aktivitas investasi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan juga, yaitu sekitar 0,05%. Kemudian sumber kas terbesar dari aktivitas pendanaan terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar sekian dibandingkan dengan tahun 2017. Analisis ini menunjukkan PT Indofarma Persero Tbk sudah menggunakan kasnya sesuai dengan kepentingan perusahaan, bahwa perusahaan sudah bergantung pada aktivitas operasi dalam menjalankan aktivitas perusahaannya.
Untuk analisis penggunaan kas sendiri, jika dilihat dari analisis selama 2 tahun pada tahun 2016 dan 2017, sudah terlihat gambaran posisi kas perusahaan mengalami defisit yang cukup besar, yaitu dengan rata-rata persentase minus 0,2201 minus 2,01% atau sekitar 65 miliar sekian. Nah, pada tahun 2016, PT Indofarma Persero Tbk menggambarkan posisi keuangan yang defisit lebih besar. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 perusahaan terlalu besar menggunakan dananya untuk aktivitas operasi. Dan pada tahun 2017, PT Indofarma menggambarkan posisi keuangan yang surplus sebanyak 1 miliar sekian atau sekitar 4,86%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 perusahaan mengurangi aktivitas operasinya, yaitu pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan. Untuk mengatasi defisit perusahaan di tahun 2016, perusahaan masih memiliki kos di awal periode defisit tahun 2016 dapat ditutupi, sehingga di akhir periode tahun 2016 kas diperoleh PT Indofarma Tbk menjadi surplus atau sebesar 56 miliar sekian. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu di bagian saya adalah analisis break-even point. Dalam tabel sudah disajikan biaya tetap PT Indofarma Tbk dari tahun 2016 dan 2017, dan didapat informasi dari tahun 2016 memiliki total biaya tetap sebesar 299.195.324.228 rupiah, yang lebih tinggi dari biaya tetap tahun 2017 dengan selisih sebesar 19.401.072.021 rupiah. Nah, selanjutnya ini adalah perbandingan biaya variabel dari PT Indofarma dari tahun 2016 dan 2017. Pada slide ini juga ditunjukkan bahwa ternyata dari data beban pokok penjualan PT Indofarma yang membandingkan tahun 2017 dengan 2016, tadi diperoleh pengertian atau informasi bahwa pada tahun 2016 ini beban pokok penjualan lebih sedikit daripada tahun 2017. Nah, bisa dilihat dalam tabel biaya variabel dan peserta penjualannya yang telah disajikan dalam slide ini. Lalu langsung next ke analisis BEP. Nah, setelah mendapat informasi mengenai biaya tetap, biaya variabel, serta penjualan dari tahun 2016 dan 2017, maka kita baru bisa melakukan analisis break-even point dari PT Indofarma tersebut untuk setiap tahunnya. Nah, rumus BEP ini adalah fixed cost dibagi dengan 1 min variable cost per S. S itu adalah penjualannya. Oke, lanjut. Dari data yang telah kita kumpulkan di slide-slide sebelumnya, kita langsung melakukan analisis break-even point untuk tahun 2016. Caranya seperti dalam PPT ini, yaitu yang pertama, kita masukkan fixed cost sebesar 291.325.324.228 rupiah dibagi dengan 1 main variable cost per sales atau penjualan, dan didapat BEP tahun 2016 ini sebesar 1.469.469.935.552 rupiah. Dan break-even point untuk tahun 2017 yaitu sebagai berikut. Sama seperti dengan rumus dari BEP yang kita cari 2016 tadi, tinggal memasukkan angka yang telah kita kumpulkan informasinya tersebut, dan didapat BEP tahun 2017 yaitu sebesar 1.557.759.759.087 rupiah. Nah, di sini bisa diketahui bahwa BEP tahun 2017 cenderung lebih tinggi daripada BEP tahun 2016. Nah, pada slide ini kita akan meringkas yang telah kita analisis tadi dari slide-slide sebelumnya, diringkas dari slide ini, yaitu
dari perhitungan tersebut diperoleh ringkasan. Yang pertama adalah kolom keterangan, terus ada 2016 dan 2017, dan ternyata dari BEP keduanya ini terdapat selisih yang lebih besar dari 2017, yaitu sebesar 120.280.823.535 rupiah. Nah, bahwa ketinggian BEP ini ternyata tuh belum tentu sama halnya dengan kontribusi yang diberikannya. Jadi bukan berarti apabila BEP-nya tinggi, kontribusi terhadap labanya juga tinggi. Nah, untuk mengetahui itu, kita akan melakukan perhitungan margin kontribusi. Nah, margin kontribusi ini rumusnya adalah total penjualan dikurangin total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel. Nah, perhitungannya yaitu margin kontribusi 2016, tinggal memasukkan angka penjualan tadi dikurangi biaya tetap ditambah total biaya variabel, dan didapat margin kontribusi 2016 ini sebesar 45.713.643.783 rupiah. Sedangkan selanjutnya di bawahnya itu adalah margin kontribusi 2017 dengan angka 11 miliar. Nah, dilihat dari sini sudah terlihat jelas bahwa terdapat selisih yang sangat banyak antara tahun 2016 dengan tahun 2017. Nah, dari margin kontribusi yang dihitung di atas, maka diperoleh informasi bahwa tahun 2016 ini justru lebih banyak memberikan kontribusi terhadap laba, meskipun tadi didapat BEP-nya dia adalah kecil dibandingkan dengan tahun 2017, dan ternyata kontribusinya justru lebih besar terhadap laba, yaitu sebesar 45.713.643.783 rupiah. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan menganalisis kebangkrutan. Nah, untuk menganalisis kebangkrutan dari PT Indofarma ini digunakan model multivariate yang dikembangkan oleh Altman dengan rumus Z-score. Rumusnya adalah 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah dengan 3,3x3 ditambah dengan 0,6x4 dan ditambah dengan 1x5, dengan keterangan bahwa x1 ini merupakan aktiva lancar dikurangi utang lancar dan akad dibagi dengan total aktiva. Lalu X2 adalah laba ditahan dibagi dengan total aset. X3 adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset. X4 adalah nilai pasar saham biasa dan preferen dibagi dengan nilai buku total utang. Lalu X5 ini adalah penjualan dibagi dengan total aset. Nah, di slide selanjutnya yaitu ini kita mendapat informasi dari PT Indofarma tahun 2017, yaitu sebagai berikut. Ada aktiva lancar, utang lancar, total aktiva, laba ditahan, rugi sebelum pajak, nilai pasar saham, nilai buku utang, serta penjualan. Nah, dari informasi ini kita bisa menganalisis kebangkrutan. Langsung saja ke next selanjutnya. Nah, dalam slide ini disajikan perhitungan dari masing-masing nilai X, mulai dari X1, X2, X3, X4, serta X5. Nah, sesuai rumus yang telah kita jabarkan di sebelumnya, dan sebenarnya di slide ini juga dituliskan, X1 didapat angka 1,04, sedangkan X2 dari perhitungannya didapat nilai 0,09, serta X3 didapat angka minus 0,04. Nah, saya tidak menjelaskan satu-satu karena akan memperpanjang video, karena di slide sudah secara jelas dituliskan angka-angka sesuai dengan informasi sebelumnya yang telah disajikan. Lalu selanjutnya, slide selanjutnya ada X4. X4 ini diperoleh nilai sebesar 3,12. Lalu ada X5 yang terakhir adalah 1,07. Nah, penjelasannya dari yang pertama ini, X1 ini adalah working capital to total asset ratio.
Nah, itu digunakan, itu tuh untuk mengukur likuiditas terhadap total kapitalisasinya atau untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya jangka pendek. Berarti rasio X1 pengertian PT Indofarma memiliki jumlah yang seperti yang tadi adalah 0,4 atau positif, ini memiliki pengertian bahwa PT Indofarma memiliki jumlah likuiditas yang bagus karena jumlah aktiva masih lebih banyak daripada jumlah utangnya. Nah, slide selanjutnya melanjutkan dari slide sebelumnya, yaitu X2. X2 ini digunakan untuk mengukur profitabilitas kumulatif. Umur perusahaan ini berpengaruh terhadap rasio tersebut, karena semakin lama perusahaan beroperasi, berarti memungkinkan untuk memperlancar akumulasi laba ditahannya. Nah, PT Indofarma ini memiliki nilai X2 sebesar 0,09 yang berarti masih normal. Lalu ada X3. X3 ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas yang digunakan. Nah, semakin kecil tingkat profitabilitas laba dari perusahaan, berarti semakin tidak efisien dan tidak efektif perusahaan menggunakan keseluruhan aktiva di dalam menghasilkan laba usaha. Begitu juga sebaliknya. Nah, diketahui PT Indofarma ini memiliki rugi sebesar 56 miliar, yang berarti dalam angka yang cukup besar. Nah, meskipun demikian, nilai X3-nya dari PT Indofarma ini tuh masih bisa dikatakan efektif dan efisien dalam penggunaan aktiva dalam menghasilkan labanya. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu X4. Nah, X4 ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan dapat turun nilainya sebelum jumlah hutang lebih besar daripada aktivanya dan perusahaan menjadi bangkrut. Nah, modal yang dimaksud ini adalah gabungan dari nilai dari modal biasa dan saham preferen. Sedangkan hutang mencakup hutang lancar, hutang jangka panjang. Nah, X4 pada PT Indofarma ini memiliki nilai sebesar 3,12, yang berarti kemungkinan mengindikasikan bahwa PT Indofarma ini mengakumulasikan lebih banyak hutang daripada modal milik sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah X5. X5 ini untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan penjualan. Nah, terdapat tadi X5 dari PT Indofarma ini sebesar 1,7. Nah, sebenarnya ini perusahaan itu masih bisa meningkatkan nilai ini karena semakin besar ini berarti kemampuannya untuk memaksimalkan penggunaan aktivanya untuk proses produksi perusahaan itu harus semakin tinggi karena dia juga termasuk PT yang sudah lama berdiri. Slide selanjutnya ini kita akan menghitung menggunakan rumus Z-score tadi, yaitu 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah dengan 3,3 X3 ditambah dengan 0,6 X4 ditambah dengan 1,0 X5. Tinggal dimasukkan angka-angka yang telah kita hitung tadi, didapat angka sebesar 4,19. Nah, hasil analisis menggunakan Z-score dari Altman diketahui sebesar 4,19 dengan rentang nilai yang telah ditentukan, yaitu bahwa nilai Z-score apabila lebih rendah dari 1,81 itu berarti memiliki kemungkinan bangkrut yang sangat tinggi. Sedangkan apabila nilai Z-score-nya itu masih melebihi dari angka 2,99 berarti memiliki kemungkinan bangkrut yang sangat rendah. Nah, sedangkan nilai Z-score di antara dari 1,81 dan 2,99 memiliki kemungkinan yang abu-abu atau keadaan ambigu. Kita tidak bisa memastikan kemungkinan bangkrutnya rendah ataupun tinggi. Nah, dari PT Indofarma tadi, kita akan melakukan analisis dari angka yang telah dihasilkan dari Z-score tadi sebesar 4,19. Penjabarannya nilai Altman menyatakan bahwa jika perusahaan memiliki indeks kebangkrutan 2,99 atau di atasnya, maka perusahaan tidak termaksud perusahaan yang dikategorikan akan mengalami kebangkrutan. Sedangkan perusahaan yang memiliki indeks kebangkrutan 1,81 atau di bawahnya, maka perusahaan tersebut memiliki kemungkinan kebangkrutan yang tinggi.
Untuk slide yang terakhir ini yaitu analisis kebangkrutan. Nah, didapat tadi PT Indofarma ini memiliki nilai sebesar 4,19 yang berarti masih dalam keadaan jauh dari kebangkrutan meskipun diketahui tahun 2017 tadi memiliki rugi cukup besar.